Bantah saya. Bantah Mungkin pakai ini ya. pakai data. Data. Silakan. Aku nggak tahu, mungkin kalian antara nggak tahu atau mungkin mau Silakan. Nggak usah nilai kita. ya. Ajarin kita, ajarin. Mungkin mempromosikan Islam dengan cara memojokkan Kristen, tapi Ajarin mungkin dengan cara kita. Anda kan bertanya, siapa Paulus? Saya bilang ya. iblis. Jadi Bantah. Paulus itu Bantah. adalah rasul, Rasul rasulnya siapa? orang Kristen. Kenapa? Rasulnya orang Kristen. Ya. Tapi bukan rasulnya Yesus. Rasulnya Yesus. Kenapa? Dari mana Anda tahu bahwa itu rasulnya Yesus sementara Yesus tidak pernah Karena memilih dia? rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain itu sudah mengakui Yesus itu Paulus itu adalah rasul. Di mana Thomas mengakui Paulus? Tunjukkan dalilnya. Gini ya, kalau kalian mungkin beberapa dari kalian itu nggak tahu ya siapa itu Paulus. Tunjukkan dalilnya Thomas mengakui Paulus. Aduh, jangan dipotong-potong dong. Iya, jangan berbohong. Aku nggak berbohong. Kalau tidak berbohong, tunjukkan Thomas mengenal Paulus. Ya, Ya, bukan Thomas saja dong. Filipus mengenal Paulus nggak? Filipus mengenal Paulus nggak? Rasul Petrus bahkan Filipus mengenal Paulus nggak? semua rasul. Tunjukkan dalil. Kalau tidak berarti Anda iblis. Itu kan ajaran setan kan? Dalil, Mbak. Paulus Dalil, itu Mbak. iblis kan? Bicara tanpa dalil, setan. Ayo, mana buktinya? Filipus mengenal Paulus. Di mana dalilnya? Pakai dalil, Mbak. Mana? 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 Bahkan Petrus itu pernah disebut iblis oleh Yesus. Pernah enggak Filipus disebut iblis? Enggak. Ayo. Mana? Bukti. Jadi jangan hanya menilai karena bertentangan dengan dogma. Kalahkan Bang Suma dengan data. Kalau cuma asumsi, apa bedanya dengan Rudy Yohanes? Apa bedanya dengan Edis TV? Penyesat-penyesat kayak begitu dengan Anda, apa bedanya? Ini kan dasar pijakannya jelas. Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah menyembah setan. Kalian menyembah oknum yang katanya bernama Yesus. Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan yang Anda sebut Yesus itu setan. Masa sih? Buktikan bahwa suara yang didengar oleh Paulus itu adalah anak Maria. Buktikan mana? Mana buktinya? Sudah berapa orang Kristen yang lumpuh dengan materi ini? Mana? Buktikan ke saya. Yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus, itu benar-benar anak Maria. Silakan buka mic Anda, buktikan itu. Nggak usah nyerocos kemana-mana. Jangan mendikte saya. Jangan dikte saya. Ya, jangan dikte saya. Kakekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Silakan. Aku mau kasih kalian satu fakta dulu. Mungkin beberapa dari kalian mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kalau Paulus itu bukan pendiri kekristenan. Siapa bilang? Ya, karena Mana dalilnya? Saya kasih dalil. Kalau Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Pembunuh orang. Ya memang, karena pembinasa keji itu. Aja kalian udah nipu. Paulus, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 15, pembinasa keji itu berdiri di tempat suci. Ayo. Bahkan Paulus saja mantan pembunuh orang-orang. Ya memang penyesat itu iblis lah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah menjadi bapakmu dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh awal kali sebelum berkarya. Yohanes 8:44. Siapa itu? Hanya bisa histeris. Kenapa menangis? Karena saya tahu Anda menipu. Dalil? Ada dalilnya? Karena Paulus bukan pendiri orang Kristen. Kisah para pewarta 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar, tokoh dari Nasrani. Hei, tokoh Nasrani Paulus itu. Berarti dia mendirikan Kristen. Murid-muridnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Ayo, hei. Memang nama Kristen memang pertama kali disebut di Antioquia. Itu Siapa yang membawa Kristen ke Antioquia? Siapa?
Itu adalah Paulus. Iya, Paulus. Ya udah, selesai. Berarti Belum, yang belum mengajarkan kemudian tentang konsep kekristenan itu adalah Paulus. Udah selesai ya. Jadi kalau cuma modal ke apa kecemburuan Dari Anda Paulus terhadap aja pemahaman kamu saya tahu tentang bahwa Bible, Paulus itu Anda adalah itu. mantan pembunuh orang. Sekarang buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus. Itu aja dulu. Jadi kami percaya bahwa yang datang itu Oh, adalah Tuhan kesempatan Yesus. Mbaknya bicara Cuman dulu, Mbak. modal percaya. Iya, saya percaya karena apa? Oh, ya sudah. Rasul yang lain pun setuju. Kalau modal percaya doang turun, Mbak. Kita butuh data, Mbak. Kalau modal Data. percaya doang, butuh data Bukti. kita. Saya lagi Buktikan kalau suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, sama seperti kalian mempercayai Muhammad. Aduh, nggak pakai data. Gak nyambung. Gak nyambung. Ya kan sama gitu konsepnya kita kan. Enggak sama, beda, Kalau jauh, nggak sama, jauh. buktinya apa kalian? Kenapa kalian bisa percaya dengan Muhammad? Dan Oke, saya terangkan ya, dengarkan di bawah supaya lain kali jangan naik lagi membawa ketololan. Dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia memijakkan kaki di atas muka bumi Jangan dikasih turun Bang kalau lagi bicara. bersama dengan manusia di Arab, datang mengajarkan menyembah kepada Allah. Oke? Dan mengajarkan dirinya adalah Rasul Allah, utusan Allah. Yesus turun ke bumi, memijakkan kakinya di bumi, bertemu dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad bertemu dengan Arab, Yesus bertemu dengan orang Yahudi, sama-sama.